Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fi hadhihi dunya amanatan mustawda'ah wa 'ariyatan mustaridah yad'uha ila hinin thumma yaqbiduha ba'da hin. وهو ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت وهو الحي الذي لا يموت وهو الذي قهر العباد بكأس الموت فقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فأحصاهم عددا وجعل مرجعهم ومآلهم إليه حيث توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعلم الناس بربه عز وجل وأتقاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أني أتقاكم لله وأعلمكم به. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين والmu'minat rahimakumullah. Marilah kita awali segala kesempatan yang ada di hadapan kita dengan senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Karena rasa syukur inilah sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Zat yang menguasai alam zakat raya ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua yang menunjukkan, kemudian mempraktekkan, memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang mulia, menjadi insan yang utama, makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi, kemudian kepada para jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan ini dengan senantiasa membangun kesadaran diri dalam diri kita, memahami dan mengerti posisi kita, kenapa kita diciptakan, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dan kemana kita yang akan kembali di akhir hayat kita kelak. Kesadaran ini perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, dan dengan kesadaran ini maka merupakan salah satu upaya kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang hina dan lemah ini banyak keterbatasan yang melekat pada diri kita. Banyak kealpaan yang sering kita alami ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan apabila Ali bin Abi Thalib menyatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini pada hakikatnya tertidur, sering lalai, sering kali lupa. Mereka baru sadar dan memahami hakikat kebenaran-kebenaran yang ada di sekitarnya pada saat ajal telah menjemputnya. Ketika mereka meninggal, maka kembalilah kesadaran mereka. Wa idza intabahu nadam. Ketika mulai sadar dan memahami seluruh hakikat kebenaran yang ada di sekelilingnya, maka banyak dari kita yang menyesal. Menyesali dengan berbagai macam nikmat, baik itu waktu luang, kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lainnya yang selama ini kita lalaikan, kita abaikan. Bahkan mungkin kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Wa idza nadamu la tanfa'uhum nadamatuhum. Ketika penyesalan itu mulai ada, maka pada saat itu tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi segala penyesalan yang mereka rasakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seringkali kita rasakan dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita meraih kesuksesan, kita lalai dengan makna dan substansi dari kalimat La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa sesungguhnya apa yang kita capai itu atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan
keberhasilan dan pencapaian dari amal perbuatan kita masing-masing. Sehingga dengan pemahaman yang tersebut, maka tidak sedikit di antara kita yang berlaku sombong, congkak, berbangga-bangga di hadapan orang lain dengan berbagai macam kesuksesan yang dia raih. Begitu pula sebaliknya, ketika kita diterpa berbagai macam ujian dan musibah, seakan-akan itu merupakan akhir bagi kehidupan kita, sehingga kita merasa putus asa, dan terkadang kita ingin mengakhiri hidup ini karena berbagai macam tempaan, ujian dan musibah tersebut. Hal itu memang menjadi tabiat jiwa dalam diri manusia. Idza massahu syarru kana jazua. Ketika ditempa sebuah musibah, maka banyak sekali dari kita itu mengeram, mengeluh, bahkan cenderung berputus asa. Wa idza massahul khairu manua. Tetapi ketika diberikan kebaikan, kenikmatan, maka kita cenderung memiliki sifat untuk bisa menikmati kenikmatan itu secara mandiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Kesadaran diri ini, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan self-awareness, itu muncul dan timbul apabila kita mampu berpikir secara holistik, berpikir secara menyeluruh, memahami segala hakikat yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa menghubungkan antara apa yang kita pikirkan sehingga selaras dan harmoni dengan apa yang kita lakukan. Kejujuran ini adalah iman, inti dari iman yang kita yakini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam konsep Islam, kesadaran diri ini bisa terbangun apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah muraqabah. Artinya secara bahasa bahwa kita senantiasa merasa terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kesadaran bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui baik apa yang kita lakukan secara zahir maupun apa yang kita niatkan secara batin. Kesadaran yang seperti ini maka akan menimbulkan sebuah pengakuan dalam diri kita bahwa kita senantiasa dan selalu butuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap fase kehidupan kita. Kemudian membangun kesadaran diri ini bisa kita lakukan dengan zikir, yang secara bahasa artinya menyebut, mengingat, di mana ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan aktivitas zikir tersebut akan muncul sebuah pengakuan kesadaran dalam diri kita
bahwa posisi kita di alam semesta ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merupakan Tuhan kita, Zat yang berkuasa dan berkehendak atas apa yang berlaku di alam semesta ini. Maka dengan pemahaman seperti ini, Ramadan Mufti pernah menyatakan bahwa kalau kita memahami konsep al-dzikr dengan seperti ini, maka kita akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui dan menyadari bahwa kita sebagai hamba dan Allah adalah Tuhan kita, dan ini telah kita nyatakan dan kita tegaskan sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah telah menegaskan itu. Allah menanyakan kepada tiap-tiap masing diri kita, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan? Kita serentak menjawab, qalu bala syahidna. Kita mengakui, kita menyaksikan bahwa Allah merupakan Tuhan kita. Segala kehidupan kita ada berada di dalam genggamannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun cara yang ketiga adalah ta'abbudi. Segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita tujukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah, zikir, dan kemudian dengan ta'abbudi yang kita lakukan, insya Allah segala kegalauan, kegelisahan, keresahan yang ada dalam diri kita akan sirna. Kita akan menjadi kuat karena kita telah menyatakan dan menegaskan bahwa kita sangat bergantung pada Zat yang Maha Kuat. Inilah yang perlu kita lakukan untuk menguatkan diri kita, sehingga berbagai macam hal, baik itu ujian, cobaan, ataupun nikmat dan kesuksesan yang kita rasakan, dengan kesadaran-kesadaran seperti ini, maka akan bisa kita sikapi secara proporsional. Dengan senantiasa menyadari diri kita bahwa kita hanya hamba Allah dan kita semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah ketakwaan dalam diri kita yang membedakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riset penelitian di Tiongkok disebutkan bahwa ketika orang-orang yang sakit kemudian dalam masa pemulihan melakukan mindfulness, membangun kesadaran diri, self-awareness ini, maka pemulihan yang dia lakukan lebih cepat. Oleh karena itu, kita sangat yakin dengan apa yang telah Allah firmankan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukanlah dengan senantiasa menyebut, mengaitkan segala lini kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, dan ketenangan, ketentraman ini merupakan modal bagi kita semua untuk menggapai kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan
kesabaran, dan hidayahnya agar kita senantiasa bisa membangun kesadaran, menyadari dan mengakui atas kehambaan kita, dan kita bisa digolongkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.